Selamat datang kembali di POW Podcast of Widya Dharma. Gak ngobrol gak asik. Pow pow pow. Jadi kembali lagi bersama POW Podcast of Widya Dharma dengan saya sebagai host Laurencia Ezazepanya. Dan sekarang kita mempunyai partner nih, yaitu dengan saya Bernadetta Dinda Putri Cahyani sebagai host juga. Dan sekarang ada gue star kita nih di sebelah-sebelah kita. Nah, kakak-kakak ini dari kampus Mengajar 7. Nah, sekarang kak perkenalkan. Oke, perkenalkan nama aku Cindy Dang Lestari dari Universitas Lampung, program studi PGSD. Perkenalkan, nama aku Iostia dari Universitas Teknokrat Indonesia dari program studi manajemen. Perkenalkan, nama aku Martin Sofia Pratiwi dari Universitas Lampung, program studi pendidikan bahasa Inggris. Halo kakak-kakaknya. Halo. Gimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Sangat baik, sangat Semangat banget ya kakak. Iya, semangat banget nih untuk banget lanjut lah, di harus ya. Oke, sebelum kita akan berbincang-bincang nih dengan kakak-kakak dari kampus Mengajar 7. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ada di bawah ini. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama kakak-kakak ini, gitu kan. Kita masuk ke obrolan kita pada hari ini. Kira-kira kita mau ngobrolin apa ya? Apa sih? Penasaran banget. Kita pasti kayak kira-kira momen paling berkesan kakak sebagai kakak mahasiswa yang mengajar di sekolah SMP Widya Dharma ini apa sih? Mungkin kakak yang jawab ya, Iya, karena boleh, silakan. ini berkesan banget buat Iya. kakak. Jadi sebenarnya ini pertama kali kakak buat jadi MC ya, moderator secara non formal. Iya. Biasanya kakak ditunjuk buat formal aja, dan ketika ditunjuk tiba-tiba langsung ke acara besar. Dan partnernya ada di sebelah saya. Iya, jadi itu Mungkin partnernya. ini partnernya ya, dan dia tahu persis kayak mana perasaan kakak waktu itu. Itu bener-bener campur aduk dan perasaannya ya wah banget gitu, kaget. Tapi ternyata pas dijalanin, disusun, baru tahu kayak mana sih ternyata susahnya jadi pembawa. Harus nyusun ini, harus nyusun itu, harus menjaga situasi dan tetap jalan sesuai dengan kemauan kita dan kemauan dari pihak acara kan. Jadi benar-benar harus tertata, dan itu pengalaman terkesan dan pembelajaran buat kakak sendiri ke depannya. Keren Aku banget sih. sebagai partner juga merasa bingung karena kayak baru kenal kakaknya udah tiba-tiba udah disuruh akrab jadi pembawa acara. Berarti harus ada Chemistry. Chemistry-nya tuh kebangun tiba-tiba ya kan? Itu kita latihan kan, jadi kita ngobrol-ngobrol di situ terus kita kenalan lebih dahulu. Iya. Nggak bingung gitu. Pasti juga jadi partner itu jadi MC pembawa acara itu juga kan kayak nggak mudah gitu ya kayak. Iya, bener. Apalagi banyak gampangnya. Revisi. Bukan. Apa tuh? tamu-tamu Iya. Mana tamu-tamu terhormatnya tuh kak, nggak dari sini aja gitu loh kak, banyak banget datang. Makanya Kak Iya sama Kak Cindy gitu. Kayak kak Yos dulu deh, ini banyak dia. Oke, Kak Yos dulu. Momen berkesan kakak tuh kayak kan kakak baru pertama kali nih di sini. Terus apa dari non pendidikan. Terus kayak pas ini suruh kayak apa ngajar ya kak ya, Iya, kayak ngajar gitu. kita. Sumpah sih kayak deg-degan, tapi alhamdulillah ya bisa gitu. Apalagi Aman ya anak-anak, kak? Itu aja. Tapi iya. apalagi anak-anak di sini kan lumayan ya semangat banget Aktifnya, gitu. iya, aktif banget, Keren, sumpah. keren Jadi pertama kali kakak tuh kayak aduh bisa nggak nih gitu kan ngimbangin mereka gitu. Kalau teman-teman kakak tuh kan udah dari pendidikan, mereka tahu karakter-karakter siswa, iya kan. Tapi pas itu udah dijalanin, alhamdulillah ya bisa gitu. Iya. Untuk Kak Cindy gitu. Kalau aku sendiri sih lebih ke kultur shock. Kenapa? Karena kan aku jurusan PGSD. Nah, di situ kan aku selalu ngajar anak-anak SD, dan ini the first time aku ngajar anak-anak SMP. Itu tuh awalnya tuh kayak, aduh, gue bisa nggak ya? Gitu dalam hati aku sendiri. Aduh, aku bisa nggak ya? Gitu. Itu benar-benar kayak, wah, satu tantangan yang aku pertama kali jalanin sih. Gitu. Keren banget ya, kayak masa-masa pertumbuhan yang labil banget. Apalagi anak SMP-nya tuh
Wah, Bener-bener itu aktif yang luar biasa. mantep pokoknya. Mbak dari masa anak-anak ke remaja. Pasti susah untuk ngimbangin balik gitu. Iya, benar. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Apa yang kakak pelajaran kakak paling berharga yang kakak dapetin dari pengalaman jadi kakak mahasiswa di SMP? Mungkin dari Kak Cindy dulu deh. Kalau aku pribadi dulu ya mungkin. Kalau dari pribadi aku sebagai ketua di kelompok itu sih, karena aku mengkoordinir teman-teman aku sekaligus aku yang mengarahkan teman-temanku untuk ke adaptasi anak-anaknya gitu. Kalau misalnya untuk ke sekolah sendiri, aku tuh lebih ke siswanya ya, sama sistem Iya. guru-gurunya sih. Itu keren banget, guru-gurunya lebih bukan menghargai ya, maksudnya kayak menerima kita tuh benar-benar kayak dianggap anaknya banget. Iya, gitu. bener. Kayak mantep deh ke Widya Dharma. Jadi kakak juga udah termasuk berkesan kesini gitu kan untuk bisa menjaga sama Iya. Benar. untuk kakak-kakak yang lain. Kak Yas, Kak Yas banyak loh. Kalau pengalaman kakak ya kembali lagi tadi kan kakak bukan dari pendidikan. Jadi ketika di sini tuh kayak pengalaman ngajar, jadi asistensi, ketemu anak-anak. Pertama kayak ih, gila ya bisa gitu. Terus habis itu yang kedua ya ketemu teman-teman, ketemu siswa-siswa yang kayak menghargai kakak gitu kan. Yang pertama kakak tuh orangnya gimana ya, bingung mau beradaptasi sama mereka, tapi karena kalian kayak bener-bener ajak kakak welcome gitu kan, jadi kakak lama kelamaan bisa buka diri gitu. Ini sama Mbak Yus ini seru sih karena Iya. awalnya Mbak Yus tuh kayak karena kita tuh kayak masih malu-malu gitu loh. Lama-lama kok ya akrab banget. Masih bingung-bingung juga. Iya. Makanya kalau kita juga kalau sama orang kayak gitu, kita juga yang ngajak. Iya. Kadang tuh kakak bingungnya gini loh, gimana cara bangun hubungan sama kalian gitu, karena kan Iya. di lain sisi kakak tuh emang sama anak-anak tuh kayak susah deket gitu loh. Tapi karena kalian juga welcome sama kakak-kakak, jadi kayak oh bisa nih gitu kan. Dengan kakak dulu mikirnya kayak jokes kakak masuk nggak ya di kalian gitu kan. Jauh banget ya Kak. Ke Sofi. Aduh, gimana kak? Kalau nggak jauh-jauh beda sih sama kalian, apalagi Yos ya. Pengalaman kedua ya, karena kakak ini waktu pertama ada juga sekolah pertama. Kakak PLP, juga PLP kakak, dan itu bertolak belakang banget sama kalian. Apalagi kakak itu sekolahnya itu Islam terpadu ya. Iya. Kalau kalian kan ke bagian kerohanian kalian. Iya. Nah di sini kakak juga agak terkejut ya kayak mana nyesuainya, dan itu bener-bener kayak mana cara kakak ngakrapin ke kalian. Dan sebenarnya kalau kakak boleh jujur, kakak ini orangnya kaku loh. Enggak, kakak maksudnya kakunya di mana? Kakak ini sebenarnya kakak ini suka matahin omongan orang. Jadi kalau misalnya kalian ngajak kakak tuh selalu kayak matiin aja gitu topiknya. Dan kakak juga dibingung gimana caranya ngakrapin kalian dengan kakaknya seperti ini gitu. Tapi dengan berjalan kakak juga harus terbiasa dengan kehidupan guru gitu kan ya. Jadi kakak menyesuaikan diri. Dan untuk bagian sekolah, kakak ngerasa apresiasi banget dari kalian dan juga guru-guru kalian. Menurut kakak kenapa dari guru-guru itu tanggung jawabnya tuh besar banget tuh buat kalian? Kalian? Tapi Jadi curhat banget sih. kita di sini sharing. Iya. Terus ke SMP gitu kan wajar sih kalau kaget jadi juga. Iya. Asik. Jadi kan soal kayak pengalaman. Ya kasih Kak. Iya benar banget. Yang pertamanya nggak tahu nih, Jadi lama-lama tahu. Iya. Jadi ada pengalaman baru. Iya. Bener, pengalaman baru banget sih. Oke. Terus pertanyaan ketiga, apa yang kakak lakukan untuk tetap termotivasi dalam menjalankan tugas kakak sebagai kakak mahasiswa yang mengajar di sekolah ini? Jadi yang bikin kalian motivasi itu apa gitu? Motivasi. Ayo kak, Enggak ini enggak sih? Enggak adil ke aku terus yang awal. Bu, iya. Apa ya? Panggilnya Bu, karena guru. Oh iya ya, Ibu. Enggak kan memang harus jadi guru. ayo bu, gitu loh. Ya amin. Kakak semangat untuk di sini. Jadi kakak tuh yang pertama jujur ya, lingkungan. Yang kedua
teman-teman kakak yang selalu mensupport gitu ya. Gemes. Sumpah kayak dulu kakak tuh mikirnya aduh bisa nggak ya gitu kan, apalagi Mana aku ya diem itu ya, kayak iya diem banget gitu, tapi lama kelamaan ternyata temen-temen tuh juga kayak apa yang ngasih pelajaran gitu, apalagi kayak kakak-kakak ini kan dia dari pendidikan, jadi kakak nggak kaku-kaku banget gitu, ya itu sih yang buat kakak terus termotivasi. Terima kasih dan sama kalian gitu. Kan udah deket tuh, jadi kayak udahlah gitu jalani aja. Buat semangat. Iya, buat semangat gitu. Apa? Aku. Panjang nanti aku. Singkat aja ya, singkat ya. Jujur motivasi kakak buat selalu apa ya, merasa pengen hadir terus itu dari siswanya sendiri. Kenapa? Sebagai seorang tenaga calon ya, bukan tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, respon kalian itu menurut kakak penting bagi setiap pendidik. Kenapa? Dengan adanya sambutan baik dari kalian, dengan adanya ekspresi kalian yang kayak wah tertarik ada kakak ini, ada guru ini gitu ya. Benar. Itu memberikan energi positif dan memberikan saluran tenaga yang tadinya kayak bad mood jadi menantikan hari esok. Benar. Tapi aku jujur ya, aku pribadi juga kalau anak kakak itu senang karena kan kayak biasanya guru-guru ini bosan gitu ngajarin. Ada yang ngomong apa nih? Ezra namanya, Lauresnya Ezra. Langsung klarifikasi dia. Nama boleh? Kan kalau misalnya sama guru itu kan dia asik juga sih, banyak dua orang yang Iya, guru kan beda-beda. Kan karena ada kakaknya di sini kan kita kayak wah ini beda nih yang ngajar. Banyak ice breaking tetap. Iya, jadi bisa buat refreshing lah ya. Iya, buat selingan lah ya. Ada hal baru. Cara mengajarnya juga tuh menarik banget bagi kita untuk yang biasanya cuma nulis, dijelasin, ini segala macam. Itu kan kayak oh ini udah biasa, ya udahlah kita tulis-tulis aja. Terus untuk pengalaman pembelajaran yang baru itu kita belum ada gitu ya. Sejak ada kakak-kakak ini jadi kayak ih seru banget sama mereka. Karena gitu. kan ada permainan. Iya. Gitu. Kalau Kak Cindy gimana Kak? Kalau aku sendiri motivasi terus menjalani penugasan ini Ketemu Kak Ion. pertama urutannya ada 3. Pertama itu siswanya, benar kata Ya, Kak aku Sofi, setuju. siswanya itu yang bikin aku motivasi, yang ngecas energi aku tuh siswanya. Benar-benar, aku bukan itu ya, bukan peres ya. Iya. Ini beneran. Beneran. Udah 2 orang lah yang ngomong. Siswanya. Oke. Kedua, teman-teman aku. Nah, Udah teman-teman aku, dan ketiga itu guru-gurunya. Ya. Guru-gurunya itu kayak benar-benar welcome banget, terus bimbing kami banget. Kalau misalnya, sorry ya, kalau tempat sekolah lain ya, kita nggak tahu. Siapa tahu teman guru-gurunya itu ada yang tidak welcome, mungkin mereka agak sedikit resah. Tapi kalau di sini benar-benar kayak nge-backup. sini deh gitu. Kayak benar-benar apa ya, dianggap anak gitu loh. Benar-benar harus selalu diajak kita. Iya. Apapun itu, hal sekecil apapun kita tuh kayak ini loh diajar, Dia ada pokoknya dirangkul lah ya kan istilahnya. Berarti kayak bener-bener welcome. Iya. Oke, selanjutnya Kak ya, terus gimana kakak membantu teman-teman di SMP Widya Dharma dalam membangun hubungan yang sehat nih dalam mengatasi masalah pribadi atau tentang sebagainya? Kakak dulu. Itu lebih kakak sendiri dulu ya. Kayak kelas kayak aku nih nggak suka lo sama yang ini gimana? Ya, cara mengatasinya itunya. Jadi ini sedikit cerita, kalau gak mungkin dong di setiap kelas tuh pasti ada problem ketika kakak-kakaknya mendidik. Nah, ketika mereka itu curhat dengan kami sesama sejawat ini, dan kami mungkin kebingungan nih, dan tapi itu akhirnya alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kami tuh ada guru pamong, yaitu Bapak Sarma. Pokoknya sayang deh sama Pak Sarman. Udah kayak dianggap bapak kita di sekolah nggak sih? Kami jujur kalau dari kami sendiri, kami juga buta terhadap
permasalahan kami sendiri. Sedangkan kami tuh ya kami nggak tahu arahnya kemana. Iya. Pada akhirnya kami jatuh ke Pak Sarman, kami balik lagi ke Pak Sarman. Kami selalu minta arahan beliau, kami selalu mengadu ke beliau, dan karena beliau juga kami bisa mengatasi masalah-masalah di SMP Widya Dharma. Iya. Tapi kan mungkin ya kayak kalau kita juga kalau teman-teman kita langsung ke guru mereka tuh kayak ada gengsi gitu. Iya. Perbedaan kan jauh ya. Benar. Terus mereka takut juga. Tapi kalau misalnya kakak itu kan berarti ya kayak aku juga sering kadang-kadang cerita sama kakak. Terus kayak ya ditanggepin gitu loh. Terus kayak oh iya jadi gini. Ya, benar sih. Kak Yos atau Kak Sapi dulu Sapi deh. mau jawab? Aku dulu, oke. Mungkin sama ya sama Kak Cindy, agak jauh beda jawabannya. Kalau misalnya kalian mau cerita, ya kakak welcome aja gitu ya. Karena kakak sebenarnya suka sih dengerin cerita kalian, kayak ngerasa kalau misalnya kalian udah bilang berarti udah Iya, dipercaya, gitu, udah dianggap kan kalau misalnya oh kakak ini bisa nih. Iya. Tapi jujur memang untuk hal ini kakak juga agak nggak tahu ngarahinnya kemana, tapi kalau misalnya kakak bisa dan kakak bisa bantu, itu bisa kakak bantu. Tapi memang kalau misalnya menurut kakak nggak cukup, mungkin kakak bisa ngarahin kalian ke guru yang berhak atau guru yang bisa mengarahkan kalian ke sesuatu yang benar. Kalau kakak sendiri ya sama jawabannya. Apapun ya diserahin ke Pak Sarman karena Pak Bukan Sarman diserahin dong. Enggak, maksudnya kayak ceritanya kayak gitu ya ke Pak Sarman karena dia kayak bapak kita di sekolah. Benar ya. gitu. Bukan maksudnya bukan Pak Sarman doang ya. Iya, Maksudnya iya. kayak karena kan Pak Sarman tuh guru kandung kami. ya, jadi tanggung Jadi jawab tanggung jawabnya bertanggung jawab lah sama kita. Iya. sama kita udah ngerasa erat banget Iya, gitu udah karena udah diputus dari awal gini Iya, kan. gini Benar. Makanya kita sama Pak Sarman tuh udah connect banget. Udah Iya. connect makanya. Pak Sarman kalau lihat nih sebagai bapak kita ya. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tantangan yang kakak hadapi dalam menjalankan tugas kakak sebagai kakak-kakak mahasiswa? Yos, Gas. Kak Yos. Tantangannya cukup banyak ya. Yang pertama kalau kan kakak ikut kampus mengajar ini, yang pertama ya tugas kuliah, tugas di sini juga banyak gitu kan. Tapi ya itu lagi karena teman kakak yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, jadi cukup membantu gitu. Tapi untuk sekarang emang ya itu sih tugas dan sama kadang ada beberapa siswa yang emang susah gitu kan. perlu adaptasi. Iya, perlu adaptasi. Heterogen lah ya kak. Iya. Itu aja sih. Kak Cindy apa Kak Safi? Cindy dulu. Cindy terakhiran Kalau terus kasihan. Aku tantangannya tuh adaptasi. Yang tadi aku bilang tuh karena aku baru pertama kali mengajar di tingkat SMP. Ya, itu gitu. tantangan. Iya. Tantangan banget. Terus juga sama kayak lingkungan baru, vibes-nya baru. Itu aku benar-benar wah, aku punya pengenalan budaya-budaya baru nih di sini. Iya. gitu. Iya. Belajar menyesuaikan. Iya. Iya, bener banget sih. Sama Kak Safi. Kayaknya Kak Safi panjang banget nanti. Iya makanya kayaknya udah sama sih sama kayak mereka yang siswanya heterogen, lingkungan yang berbeda sama kakak dan Iya. juga banyak tugas, mungkin itu Iya. nggak jauh-jauh beda. Oke. Namanya bertugas ya. Iya. Kalau namanya juga tugas tuh ya. Nggak bisa Emang jauh-jauh. pokoknya udah buat pusing. Pokoknya Aduh, Yos, kalau curhat, bernapas curhat, kita curhat, jadi curhat. nggak usah. Pokoknya bernapas kita tegas. Iya. Udahlah contoh simpelnya aja ya. Oke, terus sekarang gimana cara kakak membangun hubungan sama teman-teman di SMP Dharma? Hubungannya Hubungan yang positif. Enggak, dia dulu dia mau ngomong. Iya. kalau aku hubungannya itu pasti dengan ngobrol. Iya. Iya benar. Ngobrolnya berawal dari curhat. Iya. Gitu. Kalau aku strateginya gitu, deketin anak-anak berawal dari curhat. Karena apa? Kenapa? Karena anak-anak SMP ini kan peralihan dari kanak-kanak ingin menuju dewasa atau remaja, ke remaja. Nah, di situ kami bagaimana strategi kami untuk mendekati anak-anak ini dengan adaptasi
lingkungan globalisasi saat ini ya Iya. Kak, kita kaitkan kehidupan mereka itu seperti apa, lalu kita ajak bicara, terus kita ajak main. Nah, ketika udah merasa dekat, di situ kami mulai masuk dengan materi-materi pembelajaran, ya kan? Jadi banyaklah strategi-strategi yang kami lakukan untuk pendekatan anak-anak juga. Biar gimana caranya mungkin biar anak-anak ini bisa akrab dulu gitu. Benar, benar. kunci pertama itu harus akrab dulu. Iya. Kalau udah akrab pasti apapun situasinya pasti kita bisa connect. Iya, Iya, benar. bangun chemistry ya kayak. Benar. Iya, benar. Kakak yang lain gitu. Aku iya sama ya kayak gini. Pertama kalau kakak ngikutin ini sih frekuensi mereka. Iya. Dari pertama ngikutin frekuensi apa mau mereka, baru kita ngedeketin kayak dari mereka nyaman, pasti mereka langsung ngomong nih, apakah aku ini kayak mana kayak gitu. Langsung ada hubungan, udah ada hubungan barulah terciptanya kita bisa buat mereka nyaman. Udah nyaman ya kita bisa nyelesain atau memberikan apa Kak? Materi pembelajaran. Iya. Dibuat nyaman lalu dibuat pusing. Enggak dong, Enggak lah, kalau kita enggak kok. Tapi kan kita dengan strategi-strategi pembelajaran yang Yang sudah diberi masih- oleh Kemendikbud Iya, Ristek. iya. Dan juga ada apakah model pembelajaran yang mengasihkan. Pastinya banyak kok. Diferensiasi lah Ada pokoknya. kok, enggak kita jangan buat pusing. Pokoknya nggak bikin Iya benar. Jadi imbang. Imbang, setuju aku. Oke, sama. Oh, siapa sih? Mbak Iya. Yos. Mbak Yos. yang- Kalau Mbak Yus ya sama sih. Yang pertama ngobrol dulu, buat nyaman dulu, bercandaan, dan baru tuh dibuat pusing ya. Pelajaran. Iya. Kayaknya suka banget nih Kak Yos buat pusing ya. Pelajaran sih, tapi cara mengajarnya juga. Iya. Jadi bikin kita semangat ya. Benar Amin, sih. amin. Ya Ya kan? terima kasih ya. Berarti sama kita ini ya kayak bahkan hasil banget ya Kak. Iya, iya. Terima kasih loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Kesan kakak-kakak saat pertama kali ke SMP Widya Dharma ini dan ngajar teman-teman di SMP Widya Dharma ini apa? Kesannya. Pertama, Ya, pertama Kak. Pesan pertama deh. Ya itu lagi. Karena kakak itu iya lagi, pertama itu lagi. Jangan itu lagi dong. Kan ya enggak curhatnya gini ya kayak pertama kan kakak udah pernah nih ya masuk sendiri gitu kan ya kak ya. Pengalamannya gimana Iya, the tuh? The first time. bingung. Oh bingung. Pertama bingung. Satu kata untuk bingung. Iya, Bingung. bingung. Karena pertama ya itu harus mendekatkan sama mereka tuh gimana gitu, sama siswa-siswanya gimana. Jadi kayak ya beradaptasi, ya lama-lama ya itu ngobrol dulu. Terus habis itu Secara perlahan tapi iya, pasti. nah benar. Terus sama-sama ya itu dibuat pusing lagi. Iya, soalnya Iya, kalau berproses. dilihat dari kakak-kakak kampus mengajar ini yang baru pertama kali datang itu emang yang apa menurut aku yang masih canggung, malu-malu kucing gitu. Itu emang Kayos. Dia kelihatan soalnya kayak di depan sama Kak Sofi waktu Iya. itu masuk ke kelas. Iya kan? Iya. Pernah. Depan. Iya. Oh, the Iya, first time. abis itu kayak ngobrol, Kak Sofi banyak yang ngobrol, Kak Yosnya senyum-senyum. Karena bingung. Karena bingung kakak. Mulai dari mana? Gitu. Iya. Kadang kayak gini, kok Kak Sophie bisa, Kak Cindy bisa, kakak yang lain bisa, kok kakak nggak bisa. Oke ya, ini kita dituntut untuk bisa. Cari-cari topik. Iya. Iya benar. Nah. Topik itu mana topik? Iya. Mana ya? Mana ya? Kok dicari nggak ketemu ya? Gitu. Gimana kalau Kak Yos pertama kali? Kalau aku Iya, pertama. kesan pertama kali, karena aku pertama kali masuk kelas 8A, satu kata seru. Oke. Kalau aku satu Bukan, kata. aku bukan membeda-bedakan. Iya, Cuman benar. ini kayak pertama kali. Menurut Kak Cindy. Oh anak ini seru, berarti kelas 8 aja seru, apalagi Yang kelas lain. lainnya Iya. gitu. Jadi pas ditelusuri lagi, oh benar, kelas 8 aja seru, apalagi kelas yang lainnya udah fix itu seru semua. Gitu. Iya, Semangatnya itu membara banget anak-anak. iya. Seru Widya Dharma. Berkobar-kobar. Baru Karena semangat ya. kedatangan orang baru tuh kita kayak wow, Seneng excited banget gitu kita ya. kan sama orang baru itu. Emang kita tuh emang kayak sebelumnya kan emang belum pernah kan Iya. ya ada kakak-kakak kayak gini. Jadi pas kakak-kakak ini masuk kita kayak seneng banget. Bener-bener semangat. Iya, jadinya dengan kakak-kakaknya yang semangat, kitanya juga ikut semangat. Iya, gitu. amin, amin, amin. Tapi kita juga berterima kasih sih sama
tim Kemendikbudristek yang udah beri kami kesempatan untuk di SMP Widya Dharma Iya. Bandar Lampung. Bener sih. Satu kata apa kak? Mantap. 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 Lupakan ya. Apa Sami? Iya, Kak Sofi. Aku Iya dong. Kan kita sama Oh iya, satu, iya, iya. satu tempat. Tapi kalau misalnya Kak Cindy keren, kok kakak kaget. Karena anak-anak terlalu Iya, itu kan. Karena aku orangnya introvert ya, Sin. Jadi kalau misalnya ngelihat yang kayak gitu aku kaget gitu aja. Tapi ternyata Kaget dan seru. Kaget dan seru. Iya, kagetnya dan seru. Pertama Iya. kaget, langsung di adun keduanya seru. Kalau kakak kan orangnya emang ekstrovert, tapi itu aja bingung gitu loh. Kenapa extrovert, Kak? Saya. Itu aja bingung beradaptasi sama kalian, tapi lama kelamaan ya itu mulai Terbiasa. terbiasa gitu. Lanjut ya, Kak. Oke, lanjut. Siap. Apa tujuan sama harapan Kakak buat teman-teman di SMP Widya Dharma? Banyak ya, Kak? Kalau tujuan- mulai dari tujuan sama dan enggak, harapan. harapan, sorry. Kayak mulai dari Kak Cindy. Iya, Kalau kalau mau Cindy aja satu dulu. juga nggak apa. Iya, jadi satu juga nggak apa-apa. Satu karena kan dalam satu kelompok mungkin satu tujuan juga Iya sih, kan. iya. Oke, mungkin harapan kami ya, aku sebagai perwakilan di kelompok kampus pengajar ini, kami berharap dengan beradanya kami di sini ada dampak baik untuk anak-anaknya khususnya, yaitu dalam sistem pembelajaran maupun pembangunan karakter anak-anak. Pertama itu. Kedua, untuk anak-anaknya kami berharap semangatnya tidak pudar. Iya. Itu karena mereka udah ada semangat, cuman kami harap semangat kalian itu tidak akan pernah pudar. Tidak akan pernah pudar karena kita percuma ada kepintaran, kecerdasan, tapi tidak ada semangat. Itu sama aja kosong. Kalau menurut saya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita kita ngerasa insecure, tidak ada bakat ataupun apa, tapi kita ada semangat, saya yakin pasti ada hasil. Karena semangat itu adalah awal dari langkah kita untuk maju yang lebih baik. Terus kalau untuk mohon maaf ke sekolah, ke guru-gurunya, kami harap Pihak-pihak ya, Kak. pihak-pihak, guru-guru dan jajaran staf, kami berharap dengan keberadaan kami bisa memberikan kesan terbaik juga. Iya. Ada tempat tersendiri. Iya, iya benar. Itu sih harapannya. Pokoknya harapannya ada tempat tersendiri Iya. dan kenangan tersendiri Iya. di hati mereka. Yang baik-baik. Nah, yang Pokoknya baik-baik. baik-baik, khususnya. jangan yang buruk-buruk ya. Enggak, yang buruknya enggak apa ada, tapi jangan yang tertutupi. dipendam. Iya. Karena kami juga menyadari kami manusia yang Iya. tak luput dari Iya. kesalahan dan kekeliruan. Iya. Itu aja sih. Memang berkesan banget juga. Oke, kan Kakak di sini juga udah lumayan lama ya. Iya. Iya. Juga Kak ngajarnya tuh juga kayak semangat terus gitu. Jadi bikin kami ikutan semangat gitu loh. Jadi kami juga kayak itu membuat kenangan tersendiri buat kami. Terus gimana besok Kakak udah nggak ada di sini? Ya. Kita sedih ya. Ngundang bawang. Tinggal 1 hari lagi Iya. ya. Iya, 1 hari. Pokoknya dimanfaatin lah momennya ya. Iya. Sudah. Kakaknya nggak mau nambahin? Atau sudah? Sudah sih cukup kok. ya. Oh, mungkin aku sih pengen nanya ke kalian dong. Iya, ganti. Masa kita terus Tanya gantian ini pertanyaannya. Ayo Kak, dimulai deh Kakak. aku dong mau nanya harapan ya? Gimana sih, bukan harapan Bukan dong? harapan dong Kak, lebih ke Kakak mau apa dulu Oh nih? gini, kesan karena hasil, kesan Hasil lebih Ah, hasil ya. sih. Hasil adanya kami deh, apakah kalian dengan adanya apa sih gue? Mungkin hasilnya kakak tambahin lah, kamar jelas. Jadi hasil ya kayak hasil dari kami selama di sini itu apa buat kalian Oh, gitu, iya. bagaimana gitu kan ya? Mungkin hasilnya itu apakah ada dampaknya kan? Iya, benar, Begitu. dampak, intinya dampak. dampaknya Iya. gitu. Dari Dinda deh, dari Dinda. Oh, iya, Dari mana dulu nih? Ayo. Kakak kan kalau di sini kan lebih fokus ke literasi sama numerasi. Iya. Iya. Waktu itu kayak dengan adanya kayak kita ngadain pojok baca, jadi teman tuh gampang lebih mudah kayak nggak bosen gitu loh Kak. Iya. Kalau mereka mau baca, karena kan di perpustakaan tuh kan
sendirian. Oh, sendirian. Iya, bener. Jadi kalau kita ada pojok baca, kita kayak bisa ngajak teman-teman buat bareng di situ, kayak main di situ. Kadang-kadang teman-teman juga sini kan gitaran di situ bareng-bareng. Oh, gitu. iya. Terus kayak aku juga tambah semangat nih karena dengan adanya kakak, cara mengajarnya kakak, saya jadi lebih ngerti kalau ternyata kalau guru-guru itu cara ngajar tuh punya cara tersendiri. Yang walaupun Iya. kadang membosankan, tapi kan tetap itu juga mereka pengen yang terbaik buat kita. Iya, Gitu. betul. Ya, gimana nih? Ayo, Dampaknya apa? Kalau menurut aku juga hampir sama kayak Ezra mungkin ya. Kalau untuk dampaknya itu yang aku rasain sama yang sama yang anak-anak kelas aku rasain gitu, kayak kita tuh benar-benar ngerasa seru, ngerasa seneng kalau misalkan kakak-kakaknya itu ngajar di kita. Misalkan hari ini kita pelajaran Bu Siti gitu kan. Iya. Kakak-kakaknya yang masuk, ih seneng banget nih ada kakak-kakaknya. Jadi kayak lebih semangat. Karena kalau misalkan maaf ya bukannya gimana, kalau misalkan sama guru-guru yang lain yang bikin bosan atau gimana gitu, itu tuh pasti kayak mereka tuh nggak ngerasa semangat, kayak mereka tuh kayak aduh aku males banget nih pelajaran ini, aku nggak suka, apa aku tidur aja. Bener banget. Jadi nggak semangat. Jangan dilanjut ya. Kalau nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak semangat nggak sih? Iya. Tambah kayak kita punya semangat sendiri. Iya bener. Wah, keren berarti ya kayak. Banget, keren banget. Terus cara ngajarnya juga tuh kayak dibikin kayak permainan. Iya. Jadi kita ngikutinnya tuh juga enjoy gitu. Bener. Nggak pusing-pusing banget. Ya walaupun ada ya pusingnya, cuman tuh imbang dia antara Iya. pusing sama Sama seru, asik, iya. sama Main gitu kan. Pusing karena tugas. Iya, maksudnya tugas udah gini Kak. bener. Oke, kita aja sih ya Kak. Iya, Itu itu aja aja. awalnya. Sip. Sip keren sih. Oke, terus ini ada nih pertanyaan terakhir untuk Wah. kalian. Wah, terakhir nih Kak, the last one. Apa pesan atau saran kakak-kakak untuk anak-anak di SMP Widya Dharma ini? Perwakilan aja kali ya. Iya, perwakilan. Saf, silakan. Kak Sofi? Waduh, langsung nunjuk agak kaget deh ya. Saran aja kayak. Iya. Sarannya bener-bener gak jauh beda sih sama kalian. Sarannya jangan yang pertama ya, aduh agak melau. Pertama, jangan hilang semangat kalian karena semangat yang ada sama kalian itu susah untuk dibangun. Terus jalin hubungan antara kalian, dan hubungan kalian itu sangat berharga. Pokoknya hubungan antara persahabatan antar teman itu sangat sulit untuk dijalin. Itu benar-benar jalin. Pokoknya bangun terus, maju terus, sukses selalu. Amin. Semangat selalu. Walaupun gak ada kakak-kakaknya di sini, Iya. kalian tetap jalan terus, Iya. jalani semua seperti biasa. Karena ada satu kata yang bilang setiap waktu ada masanya, setiap orang ada waktunya. Iya. Jadi tetap semoga kenangan kami selalu ada di hati kalian, selalu ada di setiap nafas kalian walaupun kita nggak ada di sini. Terima kasih banyak udah terima kami. Kalau misalnya kami ada kesalahan, ingat Kak, bahwa kami ini manusia, tapi kami ada kesalahan, tapi kami sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak ya semuanya. Jadi melau banget. Tinggal besok Besok tinggal besok gak sih kita? Jadi besok itu hari terakhir mereka ngajar di SMP Widya Dharma, teman-teman. Sedih banget sih. Kami juga sedih sih. Iya, aku sedih banget sih. Iya nggak sih? Oh iya, aku mau tambahan pesan untuk seluruh organisasi di SMP Widya Dharma. Nih karena organisasi SMP Widya Dharma ini benar-benar aktif dan juga keren-keren, udah banyak menangin lomba-lomba maupun juga program-program kerja mereka yang benar-benar wah keren pokoknya. Kakak mau pesan, jaga terus keharmonisan organisasi kalian, jaga terus hubungan kalian dengan pembina maupun guru-guru dan staf. Intinya apapun itu yang kalian gapai itu adalah hasil untuk kalian di masa depan. Aja sih. Deep banget sih. Semua ya, semua organisasi Pokoknya ya. semua organisasi, Semua untuk organisasi. semuanya pokoknya. Untuk pelajaran kami juga. Iya. Kalau kami salah ya kami ditegur gitu. Iya. Ada Kak? Ada yang mau ditambah? Ada yang mau ada tambah.
Udah nggak? Udah sedih. Kakak satu kata untuk SMP Widya Dharma. Dari Kak Cindy dulu boleh. Mantap. Kalau kakak nggak terlupakan. Satu kata enggak Satu kata. Digabung. Oh, iya, iya. Nggak ada spasinya. Iya, pokoknya ingat nggak ada spasinya. Oke. Mantu sih. Starling. Starling. Apa itu maksudnya apa Kak? Ya, bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia ya Kak. Maksudnya untuk maknanya itu. Iya, Maknanya mengesankan. Oke. Wah, mengesankan itu ada 3 kata loh kak. Itu Itu satu kata. Oh ya, Saya lebel ya Kak. kan. Udah Kak, udah. Pokoknya itu kan sendiri-sendiri gak boleh. Iya. Pokoknya ini satu kata ya. Udah nggak usah diinget lagi. Iya. Lupain cut. Oke, jadi itu semua tadi kita udah tanya-tanya, kita udah sharing, udah ngobrol bareng sama kakak-kakaknya. Terima kasih juga kakak-kakaknya udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, udah mau hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng kita. Thank you. Udah meluangkan waktunya. Iya. Makasih juga nggak sih kita udah di Iya, udah. Iya, diajak syuting di sini. seperti ini. Iya. Ini first time loh. Kadang aduh bingung nanti mau ngomong apa. Iya, pasti ada kebingungan ya. Mohon maaf juga kalau kami ada salah kata. Iya, juga Kami minta juga mohon maaf. maaf pada kami salah kata sama teman-teman juga. Kami butuh saran dan kritik dari teman-teman semua karena saran kalian tuh membangun kami semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Di bawah ini Dukung kami terus Harus pokoknya. subscribe. Iya, harus Wajib subscribe sih. pokoknya. Dukung terus ya teman-teman. Oke, di sini saya Laurencia Ezra Zevanya Dan saya Bernadetta Adinda Putri Cahyani. mengakhiri kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa. Podcast Podcast of Widya Dharma. Bau bau bau.